Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Lu nih gak ada orang ya? Bentar ya Pak, lagi diinformasiin ke yang lain. Aulia ada. Kristina. Belum. Hadir, hadir Pak. Wala. Tolong dibuka videonya kalau ngomong ya. Najwa ada. Hadir, Pak. Buka videonya. Kalau nggak saya absen. Ahmad Ilham. Kalau buka videonya saya absen ya. Ahmad Ilham. Anissa. Hadir Pak, hadir. Anissa hadir. Lica. Bunga. Hadir, Pak. Bunga mana? Tadi. Hadir, Pak. Dini. Dina. Dini. Hadir, Pak. Buka. Kalau buka saya nggak absen ya. Lalu Dini. Hadir, Pak. Jelita. Kayla. Laura. Hadir, Pak. Laura ada. Hadir, Pak. Yulita. Hadir, Pak. Yulita mana? Halo, Lulita. Hadir, Pak. Muhammad Rizki. Multazam. Nurbaiti. Hadir, Bapak. Nurbaiti mana? Ada. Hadir, Pak. Safa. Hadir, Pak. Safa mana? Hadir, Pak. Nggak kelihatan wajahnya. Gelap nggak kelihatan. Siti. Hadir, Pak. Siti dah. Hadir, Pak. Yunita. Helen. Ada. Gerak. Reneke. Sofia. Anggun. Anggu lagi di kamar mandi, Pak, katanya. Ya, nanti anu ya. Di jantung kali dia. Bapak Safa Faras hadir, Pak. Siapa? Safa. Safa mana?
Hmm. Ya. Bapak Najwa hadir. Najwa mana? Di Najwa. atas, Pak. Oke. Bapak Agustina hadir, Pak. Bagus ini. Ya, tolong itu apa? Tolong buka nanti videonya sama fotonya. Ya. Ya, ya, itu satu itu ya. Ini Kayla nih ada nih. Sama si Jelita. Apa lagi nih? Si Nurita nggak ada. Gerak nggak ada. Ya. Apa lagi nih? Nanti ya satu lagi absennya. Hari jam ini datang, nanti nggak datang, yang nggak datang itu nggak itu. Harus hadir dia. Ya, hari ini kita bahas accounting for leasing. Nanti ini
Sebelum saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makanya hari ini tadinya nggak libur, diliburkan pemerintah, jadi pusing juga saya. Jadi tak kuliah aja. Karena cari pengganti juga nggak repot juga. Dan juga nanti Selasa depan saya juga nggak masuk, gitu. Nggak masuk, jadi nanti kita cari gantinya. Jadi hari ini kuliah Content Policing ini chapter 21. Ini untuk 2 kali pertemuan ya. Hari ini dan minggu depan ya. Ya, nanti dibahas mengenai menjelaskan lingkungan yang terkait dengan transaksi leasing itu seperti apa. Kemudian juga menjelaskan akuntansi leasing ya. Dari sisi selisih. Akuntansi leasing dari sisi selesor. Kemudian membahas tentang accounting dan pelaporan untuk fitur-fitur khusus dari kesepakatan leasing. Jadi nanti 3-4 mungkin minggu depan. Hari ini 1-2 kita bahas. Seperti diketahui ada 2 yang terlibat dalam transaksi leasing ini. Itu pihak yang memiliki aset yang dileasingkan disebut dengan si lessor, dan pihak yang menyewa aset tersebut dari si lessor namanya leasing. Transaksi leasing ini transaksi yang tujuan untuk mendapatkan aktiva tetap ya, fixed asset. Fixed asset itu diperoleh melalui beberapa cara ya. Pertama dengan membeli ya, kemudian dengan pertukaran ya, tukar, dan ketiga dengan dibangun sendiri, yang keempat itu dengan leasing. Ini leasing satu chapter sendiri ya. Jadi waktu kita membahas tentang PPA, kita tidak bahas leasing ini karena dari sini ya, chapternya karena banyak yang dibahas ya. Nah, nanti lingkungan leasing itu dibahas mengenai apa, kita lihat apa itu selisih ya. Bagaimana selisih itu membutuhkan aktiva tetap ya, guna keuntungan leasing dengan keuntungan leasing di sisi selisih ya. Apa keuntungan leasing dibandingkan dengan yang lain. Kemudian juga di sisi lessor kita perhatikan juga nanti bagaimana keuntungan leasing itu lessor ya. Kemudian juga yang sisi kedua itu mengukur utang leasing dan aset leasing di pada saat terjadi itu. Setelah leasing pertama kali kontrak ditandatangani, polisi itu lessor akan mencatat apa hasil leasing. Nah, di sisi leasing dia diakui sebagai apa aset leasing sama utang leasing. Kalau dia itu nanti ada berapa jenis leasingnya, yang nanti kita jelaskan. Kemudian subsequent use accounting, bagaimana akuntansi setelah kontrak leasing itu dilakukan. Dan summary of leasing accounting terkait dengan sisi leasing. Dan dari sisi lessor dan special issue. Kemudian lingkungan transaksi leasing itu, leasing itu suatu kontrak ya, kesepakatan kontrak. Kontrak itu 2 pihak, minimal 2 pihak ya, yaitu lessor dan leasing, yang mana memberikan selisih itu pihak yang menyewa ya, hak untuk menggunakan properti tertentu ya yang dimiliki oleh si lessor. Pemilik aktivitas properti yang dalam maksud leasing itu yang dimiliki oleh lessor. Kalau nyewa yang disebut leasing ya, untuk periode tertentu ya. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Jadi kelompok besar dari artificial equipment leasing itu, equipment leasing sebagai berikut ya. Pertama,
terkait dengan meliputi informasi teknologi, equipment, peralatan informasi teknologi yang di leasing karena mahal kan. Dan transportasi juga juga di leasing ya, seperti truk, ya, kendaraan ya. Bisa juga aircraft, rel, eh, kereta api dan sebagainya. Kemudian konstruksi gedung dan tanah, ya. Juga leasing. Kemudian agriculture. Ya. Nah, keuntungan leasing bagi lisi ya, itu apa 100% pembiayaan itu dengan fix rate, ya. Bunga tetap. Kalau dia minjam di bank kan bunga suatu waktu bisa berubah. Di sini bisa bunga tetap nggak berubah ya. Jadi kalau disebut awal itu bunga leasing itu disepakati 12% setahun ya, atau 5% setahun, sampai habis kontrak nggak berubah-ubah. Tapi kalau bank kan berubah. Karena ada proteksi terhadap terhadap hal-hal yang sifatnya mendesak dari aset itu. Ya. Diasuransikan dan sebagainya. Lebih fleksibel ya, dibandingkan kalau perusahaan itu mendapatkan daripada dari pinjaman lembaga keuangan atau bank. Yang jelas biaya costly finance itu lebih kecil ya. Bunganya bisa lebih kecil suku bunga. Jadi kalau sudah leasing sama bank, suku bunga bank itu lebih tinggi pada suku bunga leasing. Jadi saudara kalau mau mendapatkan kendaraan ya, dua pilihan, apakah saudara kredit dengan leasing atau kredit melalui bank. Dua pilihan itu. Nah, kalau mau leasing, bunga tetap ya. Tapi kalau melalui bank ya, bunga leasing itu, bunga pinjaman itu bisa berubah-ubah setiap waktu. Jadi, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Itu bunga berubah ya. Di kasih ya. Bisa berubah itu kasih tahu ke debitur. Ke yang minjamnya. Dan juga prosesnya lebih cepat ya, dibandingkan bank. Bank itu kan biasa ngasih uang dulu ke nasabah. Jadi sebelah nasabah beli sendiri kendaraannya. Beli sendiri. Tahu bank nanti menghubungi leasing, selesai. Ya. Nah, dari sisi selesai ya, kita perhatikan. Ya. Itu ada bank dari pihak independen, pihak tiga, capital leasing company. Jadi bank itu menguasai market share-nya terhadap pinjaman itu 50%. Ya. Dan yang lainnya itu 14%. Yang lain itu mungkin lembaga keuangan non-bank yang bukan perusahaan leasing ya, tapi perusahaan PBN biasa. Itu 14%. Kemudian kalau khusus perusahaan leasing itu 30% market share. Ini paling banyak itu tunjangan itu dikasih oleh bank. Karena bank itu kalau kita pikir ya, suku bunganya berubah suatu waktu. Dan itu administrasi ribet juga ya. Kenapa banyak di bank? Karena kalau dia pertama mungkin lokasi ya, resiko bank. Leasing ada di mana-mana sampai ke pelosok desa. Kemudian yang kedua mungkin juga dari segi ketatnya administrasi ya. Memang urusan secara awal itu bank itu lebih ribet ya. Leasing itu lebih gampang. Tapi ingat, leasing itu sangat ketat masalah angsuran ya. Jadi kalau sudah nggak mengangsur nunggak sebulan, bulan kedua diperingati oleh mereka. Ketiga langsung, mungkin bulan kedua, akhir bulan kedua langsung disita.
oleh debt collector. Nyitanya bisa tengah jalan, bisa di rumah, bisa di kantor, di parkir, bisa sita di mana aja. Ya. Kalau nggak ketemu di rumah, mereka tunggu di luar, ya. Di kantor dan sebagainya. Jadi lebih lebih berisiko leasing. Jadi orang banyak mau leasing karena lebih gampang ini. Lebih banyak tapi pangsa 31%. Ya. Artinya walaupun di bank itu ribet banyak ke situ dan sedikit dari 1%. Itu yang di Amerika. Nah, keuntungan dari sisi yang leasing dari sisi lessor ya. Apa untuk dari sisi lessor? Pertama memberikan profitabilitas profitable ya. Apa dari margin hubungan ya. Jadi, sumber dananya bisa kok sofatnya 4%. Nanti dileasingkan dengan 6%, itu 3%. Dan ini merupakan merangsang penjualan ya, pada penjualan atas produk lessor itu. Jadi kalau dia jual tunai mungkin bisa lakunya, karena harganya mahal. Kalau dia punya di bank ribet misalnya. Jadi dia lebih cenderung menjual dengan leasing. Ya. Kemudian juga memberikan tax benefit ya, kepada berbagai kelompok dalam hasil leasing itu. Ya. Tax benefitnya tentu saja kalau dia mendapatkan apa bunga bagi selisih itu kan tax benefit bagi selisih ya. Selisih. Kemudian memberikan high residual value bagi lessor. Jadi residu dari aset yang disewakan itu lebih tinggi biasanya. Ya. Kalau dia menjual dengan cara lain. Jadi untuk melaksanakan dengan kontrol yang tepat menggunakan identified property dan equipment ya. Untuk periode waktu pertukaran yang dipertimbangkan itu. Jadi ada beberapa sudut pandang kapitalisasi leasing yang berikut ya. Ya. Jadi apakah leasing itu dikapitalisasi atau tidak ya. Pertama tidak kapitalisasi setiap aset leasing. Yang kedua dikapitalisasi aset itu ya dengan mirip seperti penjualan cicilan installment purchase dan cicilan. Jadi ada unsur bunga implisit dan bunga implisit. Dalam kapitalisasi itu untuk leasing yang panjang, kalau dia pendek kan bisa ya, kapitalisasi. Itu diakui sebagai sewa biasa. Kemudian kapitalisasi perusahaan atas transaksi leasing itu di mana akan melakukan penalti untuk non-performing untuk lisi yang kinerja tidak bagus, jika menunggak dan sebagainya seterusnya. Ya. ISB mensyaratkan lisi, polisi itulah yang menyewa itu harus mengkapitalisasi seluruh lisi itu. Itu hasil leasing ya, kapitalisasi. Jadi tidak ada celah mungkin sebagian besar untuk apa kapitalisasi atau hasil leasing. Nah, kecuali leasing itu jangka waktu kurang setahun, kurang setahun. Misalnya dia mau sewa 6 bulan itu leasing, itu operating leasing. Dan kalau market leasing atau properti nilainya di bawah $5.000. $5 kan sekitar berapa ya? Kalau 18.000
1000 kan 18 juta. 18 juta kali 5 kan sekitar 90 juta. 90 juta. Minimal 90 juta rupiah. Ya. Kemudian hak untuk menggunakan properti berdasarkan transaksi leasing itulah pada aset ada hak untuk menggunakan properti, kemudian kewajiban selisih lah untuk melaksanakan pembayaran yang merupakan kewajiban dari selisih. Jadi ada angsuran per bulan. Nah, bagi leasing harus mengakui interest expense dalam terkait dengan utang leasing menggunakan metode effective interest method. Yang kedua juga bagi leasing harus mencatat beban depresiasi yang menggunakan metode garis lurus. Jadi hanya garis lurus ya. Tidak boleh menggunakan metode lain seperti bisa aset leasing itu menggunakan metode akselerasi, tidak boleh. Harus garis lurus ya. Nah, akuntansi terkait dengan leasing ini, ya, terutama finance lease ya, itu diterapkan itu dalam transaksi secara efektif ya. Karena pada saat pembelian aset atau ketika selisih hanya mengontrol penggunaan dari aset, jadi tidak apa tidak jangka panjang. Kemudian bagaimana mengukur lease liability dan lease aset pada saat kontrak itu ditandatangani ya, baik DC ataupun si lessor. Ini pertama kita isi DC ya. Nah, kontrak leasing itu persyaratannya pertama fix ya, fix tidak bisa di cancel, tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak ya. Jadi kalau dia itu kontrak leasing 3 tahun, selama 4 tahun fix ya, tak boleh dibatalkan. Kemudian ada opsi bargaining renewal, ada opsi untuk memperbarui persyaratan dari leasing itu ya, dengan melalui perpanjangan periode. Jadi ketika apa commencement dari leasing itu, perbedaan antara renewal rental dan respected per rental itu harus apa cukup untuk melakukan exercise dari opsi untuk mereview reasonability tertentu ya. Certain renewal reasonability. Jadi nanti apakah mau diperpanjang atau tidak atau diperbarui persyaratan di kontrak leasing itu kesepakatan di belah pihak ya. Jadi ini misal contoh ya, contoh Carrefour ya, atau singkat FAE, itu melisting Lenovo. Lenovo itu kan merek komputer ya. PC Lenovo untuk 2 tahun dengan sewa rental itu per bulannya $100. Berarti 24 bulan dia bayar $100 ya, per bulan, $100 per bulan per komputer. Jadi kalau dia itu ada berapa komputer kali aja, ini per komputer itu per bulan per komputer $100 ya. Dan subsequently can bisa leasing itu dengan $10 per bulan per komputer untuk 2 tahun ya. Nah, list clearly menawarkan bergain real option. Jadi persyaratan leasing itulah dipertimbangkan itu 4 tahun. Kemudian kita lihat bagaimana pembayaran leasing itu ya. Karena kan pembayaran tetap ya, fixed payment ya. Karena pembayarannya itu berdasarkan pada
indeks atau rate. Indeks atau rate yang digunakan dan sepakati oleh kedua belah pihak. Kalau ada guaranteed residual value, berapa nilai residu yang dijamin ya, oleh DC misalnya. DC. Ya. Nah, pembayaran terkait dengan purchase atau termination option. Ya. Di mana selisih itu nanti secara sustainable melakukan untuk exercise. Ya. Exercise itu pelaksanaan itu apa? Pelaksanaan kontrak itu ya, ada selisih. Dari selisih harus menghitung present value dari pembayaran leasing itu menggunakan implicit interest rate. Jadi di situ nanti dari pembayaran sewa per bulan atau per tahun itu nanti didiskontokan terhitung present value-nya menggunakan implicit interest rate. Jadi ini merupakan commencement dari leasing, di mana menyebabkan rata-rata present value di pembayaran leasing dan guaranteed residual value, dan termasuk juga guaranteed residual value nilai residu yang dijaminkan itu sama dengan fair value di aset leasing. Di dalam peristiwa di mana tidak bisa terapkan itu untuk menentukan implicit rate, maka siswa harus menggunakan incremental borrowing rate. Jadi kalau dia tidak bisa menghitung implicit rate itu kan berapa implicit rate yang dibebankan oleh siswa kepada selisih. Kalau dia bisa menentukan, berarti dia menggunakan incremental borrowing rate. Berapa tingkat suku bunga pinjaman saat ini? Kalau dia pinjam ke bank itu berapa? Untuk perusahaan itu pakai untuk illustrate dalam diskon itu. Nah, ilustrasi misalnya kita menghitung hasil leasing dengan menggunakan finance lease method ya. Metode finance lease ya. Atau kalau di sisi dasarnya finance lease, di sisi isinya capital capital method ya. Asumsi jadi sekarang itu kan di sisi saya tahu finance lease ya. Di sisi dasar juga finance lease kan berbeda. Di sisi dasar finance lease, sisi selisih capitalist method. Nah, asumsi bahwa CNH Capital atau NLD itu merupakan cabang dari CNH Global ya. Dari Panhu Mines itu setuju untuk melakukan transaksi leasing dan kontrak pada tanggal 1 Januari 2019. Ya. Di mana nanti si CNH akan melisting ke Backhu ya. Melisting Backhu itu soal asetnya ya. Ya. Kepada Ivanhu mulai tanggal 1 Januari 2019. Nah, persyaratan dan provisi yang terkait dengan kesepakatan leasing itu dan ada pertimbangan data lainnya sebagai berikut ya. Jadi pertama lah persyaratan leasing itu umurnya 5 tahun. 5 tahun. Ini persyaratan dan provisinya. Kemudian kesepakatan leasing itu adalah non-cancelable, tidak bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak ya. Kemudian rentang paymentnya harus dilakukan pembayaran oleh selisih pada silesor itu jumlahnya 21,11 ya per tahun ini. Nah, dimulai di awal tahun dan banyak awal tahun ya, committed basis. Jadi ingat apa beda pinjam ke bank sama leasing. Ke bank tuh angsurannya kita tahu dibayar akhir bulan, CPOD. So, angsuran bulan Januari dibayarnya akhir Januari. Pokok dan bunga di tempo. Ya, bukan awal Januari. Awal Januari kan belum ada bunga. Ya. Itu karena di kalau sudah minjam ke bank ya,
untuk mendapatkan properti ya. Itu transaksinya transaksi keuangan, bukan transaksi apa transaksi sewa menyewa. Itu transaksi keuangan. Kalau ini kan transaksi sewa menyewa. Nah, kalau transaksi sewa menyewa, biasa sewa pertama itu kedua dan seterusnya dibayar awal bulan. Kalau sudah kos itu transaksi sewa menyewa. Biasanya awal bulan atau akhir bulan. Ya, awal bulan ya. Jangan sampai sudah ribut sama orang kos, Pak, saya baru masuk kok dari tagih sewa bulan pertama gitu. Ya emang gitu, kalau sewa nyewa itu sewa bulan pertama awal bulan ditagih, bukan akhir bulan. Akhir bulan tagih bahaya nanti, begitu udah selesai genap sebulan dia pergi aja besok. Besok subuh pergi tinggalkan aja. Dibayar gitu ya. Maka baru di awal. Sama kalau saya nginap di hotel, kan di awal diminta. Bukan di akhirnya, bukan besoknya saat mau pergi. Ya. Itu diminta deposit dulu ya. Deposit saja. Dan juga dalam kontrak listrik itu tidak mengandung no renewal option, tidak ada perpanjangan atau perubahan persyaratan, nggak ada. Kemudian baik meliver cucian hand kapital pada saat eh, mengakhiri transaksi leasing itu. Ya. Jadi baik itu yang selisih ya, baik itu yang leasing, channel itu lessor. Nanti selisih itu menyerahkan barangnya pada saat akhir kontrak ya, kepada si kontrak leasing itu. Ya. Kemudian revenue incremental borrowing rate. Jadi kalau si lisi itu minjam di bank, maka dia kenakan bunga 5% per tahun. Padahal penyusutan di aset itu kan kena di capitalize ya, metode. Maka dia menggunakan apa kapitalisasi apa beberapa cicilan per bulan di investasi ke aset. Jangan boleh present value. Ya. Kemudian ada ini 5% di borrowing rate ya. Jadi Panu penyusutannya menggunakan metode gasilurusnya. Kemudian CNH itu adalah si apa si lessor ya, itu menetapkan annual rental rate tingkat penyewaan itu untuk memperoleh lebih itu lah 4%. Jadi implicit rate dari si lessor. Jadi apa di dari mana, misalnya dari mana cicilan per bulan per tahun itu 20 di 1,11 yang ya. Nah, itu kata si lessor itu dari risiko faktor bunga pasarnya dipindahkan lah bunga berapa 5%. Kasih tahu ke si itu ke si lesi. Jadi kalau lesi nggak tahu, maka lesi kamu menggunakan waktu diskontonya adalah menggunakan incremental borrowing yang paling 5%. Sehingga dengan data tersebut ya, maka Evan Hu Silesi akan menghitung berapa lease liability utang leasing dan jumlah yang ditransaksi terhadap hak menggunakan aset itu. Sebagai berikutnya. Jadi nanti dia akan mengakui hasil leasing sama utang leasing. Kenapa? Karena ini metodenya metode capitalized method. Jadi investasi semua sewa itu di sekarang sama biaya investasi lain. Jadi cerita seperti ini, gitu ya. Jadi pembayaran cicilannya per tahun itu 20,11 ya. Hanya 5 tahun ya, berarti 5 kali bayar ya. Kemudian present value faktornya dia menggunakan 4%, bukan 5%. 5% itu apa incremental borrowing rate 5%. Tapi kan dari lessor sudah ngasih tahu bahwasanya untuk menghitung
cicilan itu berhasil di bunga 4%. Ya. Itu diskon faktornya, annuity ya. Annuity itu 4,62990 ya. Jadi sehingga present value lease payment cicilan selama 5 tahun itu di present value sekarang nilainya totalnya 95.890,35 ya. Sehingga apa ininya 95.890,35 ini dia asumsikan historinya 0 ya, tapi 0. Sudah habis history. Ini jurnalnya lah rate of use asset ya, pada lease liability. Nah, kenapa rate of use asset? Karena selama 5 tahun itu nggak bisa dibatalkan, itu dikuasai oleh selisih. Dan kalau di capitalized method, metode pertama ini, maka leasing itu jadi bisa jadi miliknya secara akuntansi, itu masuk ke asetnya selisih. Nah, selisih nanti itu tidak masukkannya itu ke aset dia. Ya. Jadi selisih itu kami mencatat dua rate of use asset itu bagian dari aktiva PPA yang leasing, kemudian diakui lease liability. Angka sama ya, pada saat tidak tangani sama angkanya. Nah, cicilan pertama dibayar 1 Januari, kontrak ditandatangani. Maka jurnal seperti ini. Itu 20,1. Tidak ada beban bunga ya. Kenapa tidak ada beban bunga? Karena dia bayarnya awal tahun pertama, tidak ada bunga. Di 20,1 itu tidak ada bunganya. Nanti di tahun kedua baru ada bunga. Tahun ketiga, keempat itu. Nah, sehingga selisih membuat daftar tabel amortisasi itu leasing itu daftar amortisasi leasing untuk hutang leasing kan selisih itu utang. Pertanyaan bagaimana dengan aset Pak? Aset itu disusukan beda lagi men. Maka di dalam leasing itu pada saat sudah berjalan waktu jumlah aktiva leasing sama hutang leasing jumlah akan berbeda, nggak sama juga. Ya. Oke. Ini bentuk format yang digunakan oleh selisih dalam apa menghitung amortisasi leasing ya. Amortisasi leasing. Apa amortisasinya? Amortisasi itu mengamortisasi selisih antara nominal dengan present value-nya. Dia diskon atau enggak ya. Jadi kalau dia bunga pasar itu lebih tinggi daripada bunga obligasi, maka dia diskon ya. Itu sebaliknya dia premium. Nah, ini kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ini ujian bisa saya bikin begini. Kolom pertama lah itu tanggal dia tempo pembayaran surat itu. Pembayaran yang kalau dia ini tahunan berarti per tahun. Jadi mana awal bulan, awal tahun nih, kan akhir tahun Pak ya. Ya. Di tanggal 1 Januari 2019 ya. Saat kontrak ditangani, sudah menerima asetnya, aset yang leasing itu. Saat itu sudah mencatat tadi itu eh, right to use aset, untuk menggunakan aset. Dulu namanya aset leasing, ya. Sekarang namanya right of use asset ini. Dulu namanya aset leasing.
kolom kedua itulah di kolom pertama tanggal pertama tanggal kontrak apa yang ditangani mengakui aset dan utang leasing. Tanggal yang sama awal tahun itu juga mengakui cicilan pertama, pembayaran pertama. Kemudian berikut pembayaran kedua, ketiga, keempat, kelima. Di pembayaran kelima itu berakhir di awal tahun kelima. Tahun kelima itu pembayarannya berakhir, tapi penggunanya akhir tahun kelima ya. Jadi setahun sebelum selesai kontrak, dia udah selesai cicilannya. Ini cicilan semua. Jadi pembayaran anualnya, pembayaran tahunan itu sama jumlahnya. 20 itu 1 sama jumlahnya. Total 103. Ini pembayaran belum termasuk pokoknya. Pokok. Pokoknya berapa? Pokoknya tadi berapa? 100. 100. Jadi kalau pokoknya 100 ya, pembayaran pokok. Ya 100 ya. Jadi di sini nggak dimasukkan. Harusnya dibayar pokok itu berapa? Sorry, bukan pokok. Bukan pokok ini pembayarannya. Angsurannya aja bukan pokok seharusnya. Karena dalam angsuran itu adalah pokoknya. Nah, kemudian utang bunga ya. Kalau cicilan pertama belum ada bunga karena awal tahun pertama kan. Sehingga pengurangan dari utang leasing itu sebesar jumlah cicilan itu. Kemudian kolom ketiga itu bisa kalau untuk yang 1 Juni 2020 atau akhir tahun 2019 atau tahun 2020, maka bunga berapa? 4% dikali dengan kolom kelima saldo utang leasingnya. Kolom kelima itu saldo utang leasing di liability. Di awal itu 95,8 apa 890, kemudian dikurangi cicilan pertama awal tahun akhir tahun jadi berapa? 75,175. Nah, bunga interest implisit tahun akhir tahun ke-1 atau awal tahun kedua itulah 4%, itu bunga 4%. 4% dikali dengan 75,179,24 saldo awal utang leasing itu. Utang leasing kan di tahun pertama itu lah 75,179,24 gitu. Ini sudah awalnya. Dikali 4%. Dapatnya apa? 17,703 ya. Sorry. Dapatnya nih. Jadi dapatnya bunga berapa itu? 3007,17. Ini 4% dari 75,179. Dapat 3.000-an. Gitu. 4% dari itu. Nah, cicilannya kan 20,1. Sedang bunganya 307,17. Ingat bunga itu bukan dari bunga apa? Bunga implisit itu ya. Tapi dari bunga diskonto. Diskonto kan 4%. Kalau bunga implisit berapa? Bunga implisit kan berapa? Bunga implisit 4%, 4%, 4%. Jadi 4% itu. Ya. Nah, jumlah ini karena dia nyicil terus ya, pokoknya berkurang. Di pokoknya itu berkurang di kolom keempat itu 20, kalau cicilan kedua itu berkurang lagi 17,3. Bunga turun lagi karena turun kenapa? Itu 4% dari 157,475,3. Dari buku utang leasing di akhir tahun 2020 ya. Itu 57,475 kali 4%. Dapatnya 22,99,01. Sehingga saldo utang leasingnya 18,412 dikurang 1562,53 dapat 19,148,58. Sehingga saldo utang leasingnya jadi berapa? 39 dikurang 19 dapat 19,148,52. Kemudian kalau untuk nyicil kelima awal tahun kelima 2021 itu
ratingnya cuma 399,49. Terima dari 4% dari 19,114,6. Saldo awal utang leasing. Ya. Sehingga pokok yang berkurang besar ya. Di 21 dikurang di 96,49. Dapatnya 19,114,62. Jadi saldo utang leasing jadi 0. Nah, ini jumlah apa pengurangan di utang leasing jadi 95,89,35. Gitu. Jadi karena dia itu terjadi apa diskonto ya. Diskonto apa? Ya, gitu. Dengan demikian ya nanti si apa si Lesi akan mencatat tanggal 1 Januari 2019 sekontrak dia tangani hasilnya dia terima ya. Tanggal 1 Januari 19 juga angsuran pertama catat ini. Yang pertama apa? Itu eh, debitnya apa? Hasil leasing pada utang leasing. Yang pertama itu eh, cash debitnya lah. Ini debitnya eh, utang leasing pada cash. Nah, 1 Januari 2020 debitnya apa? Utang leasing 2021 dan dikredit adalah ya, bunga terhutang ya, bunga terhutang dikredit 2029 kemudian dikredit lagi lah eh, di debit ya, ini 19 pada dua utang leasing. Kemudian cash yang dikredit lah 21,11 ya. Berarti ini interest liability-nya adalah beban bunga ya. Beban bunga besar 2,307 ya. Jadi selalu kolom ini dikredit ya, cash ya. Kolom yang kedua, kolom ketiga akun ini dikredit jadi di debit ya. Itu debit dalam bentuk interest expense ya. Kalau ini kalau kolom keempat itu kan debit ya, sebesar timbanya ya. Isi antara angsuran dengan interest liability. Itu besarnya lah dikurangi. Itu interest liability ini yang akan dikurangi. Sehingga saldo liability akhir tahun itu saldo awal dikurang dengan kolom ke C ini dikurang dengan angsuran utang pokoknya. Nah, contoh kita mencatat 31 Desember 2019. Nah, karena jatuh tempo tanggal 1 Januari 2020, waktu Desember itu belum ada pembayaran yang dilakukan kepada si lessor. Ya. Judulnya lah to expand this liability. Ya. Beban bunga ini ngopi utang leasing. Utang leasing dia belum dibayar. Ya. Kemudian kalau ini tanggal apa? Tanggal 1/1/2019. Ya, kalau setelah lagi kan kontrak ditandatangani barang udah terima itu bilangnya apa? Debitnya apa? Right to use ya dari leasing itu. Kreditnya utang leasing. Ya. Jadi keluar berapa nih? Keluar ya. Itu kalau keluar interest. Itu berarti utang bunga ya. Utang bunga ya. Utang bunga ini. Ya. Yes. Liability itu expand pada liability pada utang bunga langsung aja. Utang bunga itu masuk ke liability. Ini bukan ke aku sendiri, hasil gitu. Ya. Nah, kemudian untuk depresiasi, jadi kan diterima hasil leasing sebagai aset leasing, dan juga aku utang leasing. Utang leasing itu amortisasi ya. Metode efektif bunga itu seperti itu saja. Jadi depresiasi atas
aset leasing ini atau rate of use asset itu selama 5 tahun ya. Nah, si Ivan Hu, si Lisi ini menerapkan kebijakan depresiasi normal, di mana metode yang digunakan adalah straight line method. Ini memang ketentuan FASB, Mas. Straight line method. Sekarang itu harus seperti ini. Nah, hasilnya sebagai berikut. Ini. Jadi kalau aset itu di awal tahun daki berapa? Daki 95, 890. Umurnya 5 tahun dengan bagi 5. Bagi 5 itu. Bagi 5 dapatnya, jadi asetnya 95, 890, 35. Kan tapi di aset di dalam kursi lesi. Bagi 5. Jangan residualnya 0 ya. Maka penyesuaian pertama adalah 19.178,7. Masih ada depan penyesuaian ya. Nah, kemudian dalam promosi keuangan akhir tahun 2019 itu ya, hak aset akun rate of use aset itu diakui sebagai aset bagi selisih ya. Selisih nilai berapa akhir tahun ini, nilai bukunya, nilai buku. Jadi awalnya 95, 890 dikurang penyesuaian, dapat nilai bukunya 76.112,28. Ini kesulitan setahun ya. Kesulitan tetap setahun selama 5 tahun 19.178,23. Kurang liability-nya, liability-nya tercatat berapa? Itulah sebesar 20.101,11 ya. Gitu. Di mana tuh? Itu dari sini, dari apa? Ini nilai buku akhir tahun 2019 ini ya. Ya ini. Di 519,24 ya. Itu. Jadi 95.890 dikurang 20.101 dapat 75 ya. Ya. 75. Nah, di 75 itu yang di tempo tahun depan itu dapat berapa? 21.1. Sisanya tahun berikutnya. Jadi dipisah dua itu ya. Hutang leasing itu karena satu di tempo tahun depan, satu di tempo tahun ke 3, ke 4, 5 ya. Jadi yang 21 itu hutang lancar, cuma hutang lancar ini. Nih, ya. Di tempo ini kan akhir tahun 2019, di tempo apa? Januari 2020 ya. Itu. Sorry, ini ke akhir tahun 2019 ini yang 57 475 ya. Ya. Ini. Nah, di temponya yang di tempo 13.03 sisanya lah 457.475,3 dikurang 13.73. Sisanya 39.063 itu di tempo jangka panjang lebih setahun. Yang setahun itu adalah 13.73 ya. Ini. Ya, ini. Jadi kalau berarti 13.73 tambah itu hutang bunga ya. Jadi 13.71 ini tambah hutang bunga ya. Ini. Ini tambah hutang bunga. Ini kan belum dibayar akhir tahun 2019 belum dibayar. Ya. Berarti kan. Dibayar baru 1 Juni 2020. Jadi 37 13.73 ya. Ya. Dapatnya lah ini 20. Karena BT dapat 57 ini ya. Ini 57. 57 itu yang apa yang di tempo ini tahun berikutnya 1 Januari 2021. 1 Januari 2021. Ini 1 Januari tahun depan. Tahun depan ini 57 ini temponya lebih setahun. Jadi 2001 di tempo ini 229 plus 412 ya. 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 Ini pisah ya. Kemudian non-cancelability tulis liability. Non-cancelability yang tadi itu sisanya 57 tempo jangka panjang, leasing jangka panjang. Dari sisi income statement, penyajian seperti ini. Interest expense
307,17. Kalau berdifferensiasi ada dua jenis beban nanti di C itu dalam kapitalis metode itu tes leasingnya. Pertama interest expense, kedua beban diferensiasi. Ini nggak sama ya, ini beda. Ya, ini kalau yang SP ini 3057 307 itu dari metode interest effective rate. Di tabel ini. 7 tabel ini ya. Ini ya. Ini ya. SP tahun 2019 interest expense-nya 307,17 ya. Ya. Dan pokoknya 13,53 ya. Itu. Tulisan tadi itu. Nah, jurnalnya dibuat mencatat pembayaran kedua ya. Itu disability itu 21 itu 3 pembayaran ini tanggal 1 Januari 2020 ya. Ini pengangsuran kedua ini. 1 Januari 2020 angsuran kedua ya. Angsuran pertamanya kan ini 21 di 1 Januari 2019. Ini angsuran kedua 307,17 ditambah pokok di 21,11. Cash ya. Cash. Nah, pada saat akhir periode di akhir tahun kelima ya. Nah, Ivan Hui itu dia tidak menyerahkan aset itu, tapi aset itu ke si lessor, tapi dibelinya itu dengan harga 5.000 ya, 5.000 ya, 5.000. Sehingga pada saat akhir tahun kelima dia mencatat equipment 5.000 pada cash 5.000. Ini sudah equipment baru, bukan aset listing lagi, bukan ready to use aset. Kalau sudah aset itu sudah nol kan. Nah, ini dibeli aset itu dengan sebesar residu dari si lessor. Dan untuk ilustrasi di mana ada expected residual value, ya, di mana ada garanti residual value. Asumsi early value itu kemungkinan residual value-nya dilihat 3.000. Diganti amount 5.000. Nah, jika value itu estimasi residual value dari aset backhoe itu pada akhir tahun ya, akhir tahun leasing ya, itu jadi 3.000, maka value itu termasuk 5.000 sebagai tambahan lease payment. Dan itu kan release liability dan use asset. Ini juga saya nyalakan uang ke kas si lessor 5.000 dikurang 3.000 ya. Jadi 2.000 dia nyalakan uangnya. Kenapa 2.000 ya? Karena kan asetnya kan 5.000 harganya. Tapi di pasar kan pasar itu residu value-nya 3.000 pasar. Ya. Sehingga dinyalakan 2.000. Jadi loss on list cash 2.000. Serahkan kepada pada si lessor cash. Ya. Kenapa? Karena perubahan nilai dari 5.000 3.000 tanggung jawab si lessor. Karena residual value itu kan 5.000. Ternyata di pasar 3.000. Itu harganya kan. Maka harganya si lessor sebar ke lessor. Kemudian pada saat beli aset tersebut dibeli 3.000. Ya, bukan 5.000, harga pasar 3.000. Sehingga dia beli equipment 3.000, cash 3.000. Nah, sebenarnya implicitnya dia bayarnya 5.000. Pertama 2.000 atas nilai tanggung jawab si lessor. Yang kedua dibeli harga pasar 3.000. Ya. Itu total pembayaran 5.000 juga ya. Nah, kecuali si Ivano itu nggak beli. Dia bisa jadi dia nggak, nomor 2 itu nggak ada karena dia nggak beli. Dia begitu diganti 2.000 ya udah. Nah, asetnya dikembalikan kepada si lessor. Ya. Dia nggak mau beli. Jadi berarti dia rugi 2.000 kan, rugi 2.000. Ya. Tapi kalau dia beli maka sebenarnya kosnya adalah 5.000. Ya, 5.000. Sesuai dengan nilai jaminan itu 5.000. Ya. Pak Ivanhu mencatat liability dan jumlah amortisasi atas
hasil aset itu sebagai berikut. Jadi pada saat selesai tadi kan selesai baru terkait dengan utang leasing ya. Bagaimana dengan hasil leasing saat transaksi terjadi saat berakhir? Maka nanti pada saat di pembayaran 2021 ya, maka present value faktor 4%, 4% itu 46 kali 4,62890 ya. Maka present value list payment-nya 95,890 ya. Nah, probable residualnya kan 2000 ya. Residual value-nya ya. Maka dia itu kan di skill present value kan juga kan harus dibayar 2000 itu. 2000 pembayaran itu menuliskan present value-nya sebesar 1643 ya. Sehingga nilainya itulah nilai menggunakan aset itu adalah 97,6538,21. Jadi kalau dia itu residual value itu ada garantinya, maka selisih harus masukkan itu sebagai present value dari aset leasing itu. Selisih. Di samping dia present value di pembayaran juga present value residual value. Jadi kalau misalnya prediksi harga pasarnya 1000, maka probability residual value-nya adalah 5000 kurang 1000 4000 yang sudah bayarkan nanti. Jadi segala Fano itu membuat jurnal untuk mencatat leasing dan pembayaran pertama sejauh ini semua seperti berikut ya. Yes, aset, yes, liability ini yang pertama sama jumlahnya. Dan jumlah kedua ya seperti berikut. Ini kalau seandainya dia masukkan itu garansi ya, garansi. Oh, tadi kan kalau 95 nggak ada garansi, jadi nggak masukkan residu. Ini karena garansi sudah residu. Jadi mana sebesar yang 2000 itu, yang sekirakan akan turun dia sebesar 2000. Ya. Nah, sehingga nanti ininya tablonisasinya saya perhatikan untuk utang leasing itu seawal tahun itu 97 bukan 95 karena dia memasukkan residual garansi yang 2000 dari harus dibayarkan nanti. Jadi 2000 ya. Sehingga cicilannya jadi itu cicilan 21,1 tetap ya. Ya. Nah, cicilan itu nanti ini di akhir tahun 2003 tahun kelima tetap tersisa liability 1923,18. Kalau tadi kan 0 ini ya. Di awal tahun 2005 0. Tapi kalau dia menggunakan residual value yang dari 2000 yang kemungkinan dia harus bayar itu, maka di awal tahun kelima itu masih ada sisanya. Sebesar present value untuk present value di setahun. Ya. Nah, tanggal 1 Januari 2004 dia bayar itu ya. 2000 itu. Bayar ke tahun kelima, bayar ke lessor ya. 2000 itu. Bayar itu menyebabkan apa? Leasing harus berkurang 1923,18. Present value dari 2000 untuk setahun. Dapat 7,82. Saya jurnal dibuat lah. Kalau kita tahun itu lah. Ini ya. Perhatikan di berapa 2000 ya, 2000 ya. 2000 ini ya. Jurnalnya nanti utang 2000 itu cash 2000 di kredit, debitnya leasing, sisanya lah interest liability 76,82 ya. Nah, ada dua konsep yang harus diperhatikan. Satu adalah nanti sudah value tapi diperkirakan ada pembayaran 2000. Kenapa? Karena dianggap itu kan tanggung jawab si leasing. Tanggung jawab 5000. Kalau di pasal harga 3000 berarti 2000 nanti ditanggung oleh si leasing. Leasing akan menyerahkan uang cash kepada si lessor. Tapi kalau nanti sudah value yang tidak ada expected payment-nya, artinya pada akhir tahun kelima dia pasal 5000. Berarti kan si leasing tidak bayar apa-apa. Sehingga untuk membuat nilai utang leasingnya sehingga 0 juga.
karena nggak ada pembayaran. Ya. Ini bedanya. Ya. Ini yang ada pembayaran terkait residu karena turunan nilai dari 5.000 jadi 3.000, 2.000 dibayar. Ini contohnya. Tapi kalau yang residunya tetap 5.000 akhir tahun, maka tahun leasingnya tapi 95, 890,35. Itu bersifat dari cicilan aja, nggak termasuk residu yang akan dibayarkan kepada lessor. Itu bedanya. Sehingga jumlah cicilan sama ya, ini sama 21, ya sama, nggak ada bedanya cicilannya, ya. Sama aja, ya. Cuma banding prestasinya juga beda prestasinya. Prestasi kenapa beda? Karena kalau yang ada perkiraan bayar 2.000 ini 97 ini dibagi 5. Kalau ini kan kalau nggak ada cicilan, kalau nggak ada pembayaran residu akhir karena kurang nilai 95 bagi 5, ini dapatnya 19,175. Beda ini, ya. Beda. Ya. Ini pembayaran kedua sama aja. Pertama, kedua sama. Dan pada akhir periode, kalau akhir periode karena harga pasar 3.000, kalau harusnya tanggung jawab selisih ke 5.000. Berarti kurang nilai itu dibayarkan ke lessor, liability pada cash. Kalau ini nggak ada jurnal itu, pembayaran kurang nilai dari residu itu, ya, itu bedanya. Nah, bagaimana kalau residu value-nya loss ya? Dia asumsi misalnya due to karena pemeliharaan yang buruk terhadap aset itu, ya, maka Ivan Hu dan Chandra menyepakati bahwa value dari aset itulah zero. Jadi value dari aset itu zero pada akhir tahun. Lalu sudah dikembalikan ke Beku, bagaimana Beku ke lessor, isi lessor 1 Juni 2024. Dalam kasus ini maka Ivan Hu Selesi melaporkan loss 3.000, ya. Berdasarkan respective payment skenario, Ivan Hu membuat jurnal sebagai berikut. Jadi jurnalnya lah loss on leasing 5.000 dikurang 2.000, ya. Ya. Kemudian cash, dia banyak cash lessor, ya. Berdasarkan no expected payment skenario, maka Ivan Hu tidak no entry, ya. Tetap jadi kalau dia mau si Ivan Hu mencatat loss on lease cash 5.000, ya. Jadi nilainya 0, maka dia harus bayar 5.000 ke Ivan Hu. Nah, bagian purchase option itu kalau ada opsi untuk bisa memiliki aset itu, ya, saat akhir periode. Itu tergantung, ya. Berdasarkan harga pasar akhir tahun itu berapa harga pasarnya, ya. Misalkan quarantine residual value, asumsi bahwa head away disposal atau lessor, Tarmark dan Spencer itu leasing, ya. Itu sepakat dalam kontrak leasing tanggal 1 Juni 2019, ya. Kesempatan leasing khususnya bahwa Headway akan menjaminkan hak untuk menggunakan dari salah satu standar carport, ya, kompetitor untuk menggunakan pada MIS store. Informasi sebagai berikut, ya. Misalnya persyaratan list itu, persyaratan leasing, ya, persyaratan list itulah jadi dalam kontrak leasing itulah 3 tahun, ya. Tidak bisa di cancel. Itu mensyaratkan adanya cicilan itu lah 17.620 dimulai di awal tahun, ya, awal tahun, ya. Dan kompetitor ini kebetulan si lessor, ya. Kebetulan kan siapanya kompetitor, kebetulan yang diberikan kompetitor oleh si lessor itu untuk untuk standarnya, ya. Jadi cost-nya lah, cost yang per value yang ya terlist itu lah 60.000,
diperkirakan economic life-nya itu 7 tahun. Expected residual value dari compactor itu 12.000. Dan dia termasuk unguaranteed, tidak di garansi lah. Dia tengok kontrak garansi tanggung jawab, nggak tanggung jawab situ lagi, ada tanggung jawab selisih ya. Ini sih nggak mau tahu dengan berapa angka pasar residu mau naik mau turun, nggak tahu, sehingga dalam hitung present value selisih dia tidak mempertimbangkan residu, yang timbangan residu dari cicilan aja. Jadi dalam anggaran instrument value ya. List itu mengandung no renewal option. Karena kompaktor merefer to headway, ya, yaitu pada saat berakhirnya listing. Kemudian presiden dari selesor itu tidak ketahui oleh silisi. Ya. Sehingga silisi itu menggunakan apa? Menggunakan incremental borrowing rate. Kalau dia minjam, bunganya dari bank 5%. Itu dipakai risk factor ya. Ya, present value selisih itulah dengan kondisi seperti itu. 17,60,8 dikali 28,3 39. Ini skema factor untuk ini ability-nya 3 tahun ya. Bunganya berapa? Bunganya 6%. Skema factor 6%. Dapatnya 2,833 ya. 9 dikali cicilan per tahun. Di ya, dapatnya 9,924,5. Sehingga total liability dari selisih itulah 49,924,66 ya. Tidak termasuk pembayaran terkait dengan residu yang garanti. Garanti kan dia nggak mau tahu. Jadi garanti ya. Garanti. Ya. Sehingga siapa si investi itu si lisi yang mencatat sejam itu 9 lah. Rate of use asset 49,924,56 ini. Nggak dimasukkan dengan residu ya, karena kan ada jaminan ya, itu ngejawab desor ya. Liability 49,924,56. Pada cicilan pertama itu 17,628 pada cash. Ini nggak ada bunga itu yang pertama. Ya. Sehingga si isi itu bikin tabel demonstrasi ya, demonstrasinya dari utang leasing itu. Ini 1 Januari saat kontrak leasing tapi berapa? 49,924 ini. Dan ini cicilannya tiap tahun 3 tahun pertama. Ya, ini awal tahun pertama, awal tahun kedua, awal tahun ketiga. Kemudian awal tahun pertama tidak ada bunga ya. Jadi semuanya mengurangi pokok utang leasing. Jadi saldo jadi 32, 304, 48. Jadi awal tahun kontrak itu saldo sudah langsung 32, 308,48. Di akhir tahun, di awal tahun kedua cicilan 13,628. Nah itu interest liability lah. Kalau interest liability karena ini di temponya kan tanggal 1 Januari, pada tanggal 1 Desember 2019 itu mau berjalan 1938,27. Ini masuk utang leasing. Ya. Kemudian mengurangi utang leasing 15,681 kurang 41. Jadi 17,628 dikurang utang bunga 1938 ya, defisit beban bunga bagi selisih itu. Sehingga saldo akhir utang leasing akhir tahun awal tahun kedua itu ya. Tahun kedua lah 16,622,67. Kemudian tanggal awal tahun ketiga ya, ini cicilannya sama. Kemudian interestnya lah sama dengan ini, sama dengan berapa persen? 6% kali dengan 16,22,67. Dapat 97,41. Sisanya lah utang leasing. Leasingnya pas itu. Ini dimulakan dia. Ini nol ya. Leasing nol. Ya akhir tahun awal tahun ketiga itu sudah nol utang leasing. Awal tahun kedua ya. Awal tahun ketiga sudah nol. Akhir tahun ketiga dia bayar ya. Dia kembalikan asetnya ke apa si lessor ya. Tanpa ada pembayaran apa tiket residu nggak ada. Ya. Langsung diserahkan udah. Kalau dia mau beli ya
Perusahaannya dia beli sebesar harga pasar aja, harga pasar. Nah, sehingga jurnalnya ini, yang tadi itu kita lihat pembanding ya. Jadi terkait dengan eh, apa, di mana tidak ada eh, apa garansi, yang garansi dari selisih tidak biasa. Jadi dia aman ya. Ini saat apa saat beban bunga apa di 1 Desember 2019 ya, tahun pertama ya. Tahun pertama ini di tahun kedua ya. Ini ya itu beban bunga, kemudian beban depresiasi. Depresiasi kan dibagi tiga, 49,94,56 bagi tiga kan terus lurusnya. Jadi hasil leasing di awal tahun pertama itu 49,94,56 bagi tiga ya, apa ini. Di tahun kedua apa awal tahun kedua ya dibayarkan lease liability bunga itu. Bunga apa dibayar cicilannya kan awal tahun kedua ya. Itu cicilan kedua. Nah, itu ini 17.620,08. Jadi yang utang bunga ini masuk lease liability kan, beban bunga. Kalau masuk utang yang nggak masuk ke utang bunga ya. Kemudian di awal tahun kedua itu September 2020 ketua akhir tahun kedua ya. Tahun kedua ada beban bunga di tahun kedua itu, kemudian lease liability 1,41. Kalau pemasukan di tahun kedua itu sama jumlahnya. 49 ini 16,61,52 karena garis lurus ya. Kalau lease liability di awal tahun ketiga itu dia bayar ya sebesar pokok tambah bunga. Ini 97,41 bunga ini. Yang bunga akhir tahun kedua ya. Boleh dibayar 1 Januari 2021. Pak cash ya. Kemudian di apa di monetisasi akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga ya. Usaha spend 16,61,52 ya. Kemudian dari of use asset 16,41 ya. Ini ini di akhir tahun ketiga, ini di awal tahun ketiga, di akhir tahun ketiga bisa. Ini kali. Jadi akhir tahun ketiga itu nilai buku dari apa rate of use asset itu udah nol, nggak ada lagi. Dan utang leasing udah nol, jadi utang leasing nol di awal tahun ketiga. Jadi pun udah nol di akhir tahun ketiga. Kemudian jadi low flow value dan short term leasing. Leasing memberikan pengecualian terhadap eh, untuk mensyaratkan kapitalisasi dari semua leasing. Ya. Pertama, kalau nilainya itu rendah ya, di bawah 5.000 itu boleh tidak menggunakan kapitalis, menggunakan operating leasing. Kemudian jangka waktunya kurang dari 12 bulan. Nah, kemudian di sisi lesser accounting ini kita apa? Kita lanjutkan di minggu depan aja ya, minggu depan. Ya, sisi lesser. Ini sisi lesser. Ini bagaimana akuntansi sisi lesser ya. Lesser. Ada pertanyaan sebelah sini? Silakan. Ada pertanyaan? Ya.
Aulia ada Aulia. Agustina. Agustina ada. Absen lagi nih, nggak ada yang jawab. Najwa, nggak ada ya? Hadir, Pak. Ada. Buka videonya. Kalau mau jawab saya nggak absen ya. Nggak buka video nggak dibuka. Najwa mana? Hadir, Pak. Ahmad Ilham. Oh ya, absen ya. Anissa, ini absen ya. Bisa absen. Halo, Pak. Sabita hadir, Pak. Anissa mana Anissa? Hadir, Absen. Pak. Anak absen. Anissa absen. Hadir, hadir. Hadir ya. Ah, kok absen, Pak? Hadir. Nah, tadi kan saya panggil nggak jawab ya. Oh iya, Pak. Dan Dina ada. Hadir, Pak. Pak Ica hadir, Pak. Maka buka video dong. Dengarin baik-baik ya. Udah dibuka. Sabita juga hadir, Pak. Terus nanti tuh. Nanti. Kayla. Laura. Hadir, Pak. Lolita. Hadir, Pak. Lolita mana? Lolita Hadir, mana? Pak. Itu Saya, Laura yang Pak. muncul. Videonya. Lolita. Muhammad Rizki. Multazam. Absen. Nur Baiti. Nur Baiti ada. Dia absen. Ya. Safa. Hadir, Pak. Siti Azkia. Hadir, Pak. Kemudian Yunita. Oh, saya, Pak. Yunita mana? Ini, Pak. Udah di on cam, Pak. Helen. Helen mana Helen? Gerald. Hadir, Pak. Kemudian Reneke. Hadir, Pak. Kemudian Sofia. Yang ada. Anggun. Hadir, Pak. Anggun mana? Ya, ini ada yang nggak hadir tuh. Sabita hadir ya, Pak. Mana? Bapak. Hadir, Tuh, Pak. panggil dulu. hadir, Agustina mana? Hadir, Tunggu, Pak. tunggu. Agustina mana? Hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Udah on cam, Pak. Ahmad Ilham. Najwa hadir. Hadir, Najwa. Pak. Anissa. Hadir, Anissa. Bisa ya. Kemudian ada Ica. Hadir, Pak. Oh, Ica ini. Ica ada. Ya. Hadir, Pak. Bunga. Hadir, Pak. Dina. Dina hadir, Pak. Mana Dinanya? Dina. Hadir. Mana Dinanya? Nggak ada muncul videonya. Ini nggak tahu, Pak. Nggak bisa diizin. Dina mana? Dina Lorenza. Ini hadir, Pak. Cuma kameranya nggak bisa di-onin. Oh, Udah iya. di-onin, Pak. Dina Aulia. Hadir, Pak. Jelita. Bapak. Hadir. Bapak. Pak. Pak Kaila hadir, Pak. Nih, anaknya ngechat, Pak. Dia dari tadi udah join. Mana video mana nggak muncul videonya? Kayla. Katanya dari tadi menyiapkan rapat, Pak. Udah dari tadi join. Ya Jaringannya buka lah, nggak buka stabil. sekarang, buka rapat sekarang, buka. Nggak bisa masuk, Pak. Dari tadi udah login dia. Nih, tuh menyiapkan terus, Pak. Nggak bisa masuk kenapa? Nggak tahu ini menyiapkan terus. Kailanya ngirim ke Nggak tahu saya. sih. Nggak tahu tuh. Berarti nggak masuk gitu. Oh gitu, Pak. Ya, nggak masuk yang mana? Bisa masuk. Udah ada Laura, Hadir, Pak. Lolita, Hadir, Pak. Muhammad Rizki, nggak ada. Mustazam nggak ada. Nurbaiti nggak ada. Di Safa, Hadir, Pak. Siti, Hadir, Pak. Jonita, Saya, Pak. Helen, nggak ada. Gerald, Hadir, Pak. ya, DK hadir ya. Sofia, nggak ada juga. Anggun nggak ada. Ya. Coba report. Sabita udah, Pak. Siapa? Sabita Aulia, Pak.
Suruh sebentar. Nah, itu. Siapa nama? Sabita Aulia. Sebita mana? Paling Udah, atas, Pak. udah, ya, Makasih, Pak. ya. Pak Dina udah dihadirin, Pak Dina. Coba buka videonya. Siapa tu? Kalau buka video, dia nggak absen ya. Ya, ya, bilang, ya. Buka videonya. Kalau nggak buka video, nggak absen ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Tunggu saya dulu ke apa grup itu. Wah. Hmm. Ya udah ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Ada itu. Ini jam berapa sih? 9:30 ya? 9:30. Nanti kita lanjutkan minggu depan aja ya. Kira pertanyaan nggak ada. Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan tuh saya nggak bisa masuk Selasa itu ya. Jadi tadi diganti juga. Kalau bisa diganti kok. Kalau bisa Diganti itu. KP apa online, Pak? Kalau bisa offline ya, jangan online susah banget. Ya, Oke, Pak. bisa offline. Ya, tidak, tapi kalau nggak bisa online, bisa online ya. Baik, Offline Pak. ke hari apa baru bisa kalau offline? Senin saya nggak masuk. Offline. Saya ke keluar kota Jumat ini Oh, sama Selasa Senin. depan. Jadi Berarti nggak Senin saya bisa nggak ya. masuk dari kampus. Nanti Senin kampus kalau ada. diinfoin ya, Pak, untuk jadwal offline-nya. Atau Jumat bisa juga. Jumat Jumat itu Kamis. jam berapa, Pak? Jumat. Itu Kamis. Kamis offline. Kamis kita ada asdos, Pak. Jumat. Jumat biasanya ada asdosnya pagi deh, Pak, kalau Oh nggak ya, salah. situ juga ya. Berarti Senin depannya lagi aja ya. Oh, Senin depannya, Pak. Yang offline jam 10 ya. Oh iya, boleh, Pak. Ya, lagi aja offline. Oke, Pak. Ya, jadi Senin Sabtu lagi minggu depan itu 2 kali itu offline. Senin sama Selasa ya. Hmm. Itu ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Maaf saya mendadak aja soalnya ya. Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Baik, Pak. Makasih, ya, Pak. ya, Terima kasih ya, sama. Makasih, Pak. Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Wih, mantap. Terima kasih ya, Mas, ya. Terus gua tahu aja ini. Udah kali untuk apa deh? Untuk apa? Kalau tuh seperti biasa juga, kalau tuh apa? Hah? Ini lambung maksudnya? Celok. Libur kali kan, libur. Libur. Yaudah, jual lagu celok ya.